hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Kalau tadi kita udah ngebahas full untuk sektor ganda putra, kali ini kita harus adil, kita general nih. Semuanya akan kita kupas, kita review juga. Jadi intinya tuh Indonesia Open kemarin ini menurunkan squad yang menurut saya sudah hampir semuanya full team. Ada 21 perwakilan dari Indonesia, mungkin memang nggak ada Gregoria, nggak ada Ginting, nggak ada Daniel. Ini yang menjadi kekurangan, tapi sisanya yaitu junior-junior diberikan kesempatan yang menurut saya luar biasa loh. Bisa bermain di Indonesia Open adalah suatu kebanggaan tersendiri. Ada 21 wakil dari sektor tunggal putra, itu ada Jonathan, ada Chico, dan ini dua ini adalah pertandingan pertama mereka setelah mereka menjadi pemain profesional. Mungkin masih ada butuh penyesuaian lah ya sebagai pemain profesional, dimana mungkin latihannya ada perbedaan, dimana juga sekarang pertandingan semuanya ngurus sendiri. Tadinya kita cuma bawa koper, masuk hotel, latihan, tanding. Ini mungkin ada ngurus-ngurus sedikit gitu. Masih masa-masa penyesuaian, tapi tetap kita harapkan memang penampilan yang baik ya yang ditampilkan, terutama untuk Jonathan Christie, karena dia merupakan masih menjadi ujung tombak untuk sektor tunggal putra sendiri. Dan untuk Alwi kemarin juga menurut saya ini pengalaman yang bagus untuk Alwi untuk tampil di turnamen-turnamen besar. Kemarin juga berhasil mengalahkan Pranoy, dan selebrasinya juga yang mau dijadikan ciri khas kayaknya. Jadi kan kalau Antonsen ada selebrasi ciri khas, kayaknya Alwi juga mau mulai membentuk selebrasi itu, dan kita harapkan selebrasi itu kita saksikan di partai-partai puncak seperti nanti di semifinal, di final, dan juga menjadi seorang juara. Itu kita harapkan, karena untuk modal sebenarnya Alwi ini udah punya modal, udah punya skill, tapi tinggal gimana bisa menembus pemain-pemain atas. Kayak kemarin juga Alwi kan kalah dari Antonsen. Memang Antonsen masih menjadi yang terbaik lah kali ini. Dia menjadi Istora Boy di tahun 2025. Namun lagi-lagi memang tetap harus tidak boleh santai. Terutama memang sudah tidak adanya sosok senior yaitu Jonathan Christie sudah tidak ada. Ginting masih dalam pemulihan. Sementara tongkat estafet ini langsung diberikan kepada Alwi. Jadi saya rasa harus diberikan jam terbang jauh lebih banyak. Harus diberikan pertandingan-pertandingan mungkin yang Super 300, Super 500 ini jauh lebih banyak. Cari gelar juara dulu, cari PD-nya dulu. Nanti ketika bertemu dengan pemain-pemain papan atas sudah bisa menghadapi dengan lebih baik, lebih matang juga. Karena kan kita juga flashback eranya Jojo Ginting waktu pertama kali dikasih tongkat estafet dari senior-seniornya, membutuhkan waktu memang, tapi lagi-lagi diberikan kepercayaan sehingga terbentuklah Jonathan Christie dan Anthony Ginting yang sekarang, dan kita harapkan Alwi bisa mengambil langkah tersebut. Nah, di sektor lainnya ada 2 perwakilan tunggal putri juga, karena memang Gregoria masih harus absen dan baru akan bertanding nanti di bulan-bulan depan. Ada Komang dan juga Putri KW, di mana Komang memang masih belum bisa berbicara banyak di Super 1000, harus tersingkir di babak awal, tapi ini merupakan pengalaman bagi Komang. Berarti dari situ dia bisa tahu sebanyak apa sih kekurangannya, segimana sih harus mengejar, dan bagaimana sih bermain dengan pemain-pemain papan atas, karena sangat berbeda bermain di level 1000 dan juga level 100 dan juga 300. Lalu ada Putri Kusmawardani yang menurut saya pribadi sangat berprogres sebenarnya. Dari penampilan awal sampai dengan sepanjang tahun 2025 inilah kita bisa katakan Putri KW berproses dengan sangat baik. Walaupun memang di fase pertama atau di babak 32 nyaris kalah dari perwakilan India. Tapi lagi-lagi masih ada luck di situ. Mungkin juga faktor tegang ya. Faktor tegang itu pasti ada, ekspektasi tinggi. Dia satu-satunya tunggal putri yang diandalkan. Namun bisa keluar dari tekanan, lalu bisa mengalahkan perwakilan dari Thailand juga, ada Supanida Katetong. Dan juga bisa memberikan perlawanan yang sangat baik kepada Akane Yamaguchi. Nah, ini sebenarnya penting banget bagi KW sendiri.
untuk bisa melewati pemain-pemain seperti Akane Yamaguchi, Chen Yufei, sehingga setelah dia berhasil satu kali saja bisa melewati pemain-pemain top ini kepercayaan diri pasti akan meningkat dengan luar biasa. Dia punya kepercayaan diri begitu memasuki lapangan yang sebenarnya sudah ada nih di dalam diri putri KW, dimana saat Sudirman Cup kemarin Gregoria tidak bisa turun, tongkat estafet langsung diberikan kepada putri KW yang seharusnya menjadi pemain cadangan atau tunggal kedua. Namun kali ini menjadi tunggal utama yang selalu harus memberikan penampilan yang baik, bahkan kalau bisa menyumbang angka. Dan saya rasa putri KW berprogres dengan sangat baik. Hanya saja kita harapkan tidak ada cedera sama sekali yang akan mengganggu performa dari Putri Kusumawardhani. Lalu di sektor lainnya ganda putri. Ganda putri merupakan salah satu sektor yang mengirimkan wakil terbanyak, ada 7 perwakilan di ganda putri. Namun memang hanya beberapa nama yang akhirnya bisa lolos ke babak selanjutnya, seperti ada Apri dan juga Feby yang kemarin bertarung sebenarnya udah sangat luar biasa, nyaris 1,5 jam berhadapan dengan Lisohi dan juga Bekhana. Namun lagi-lagi memang harus diakui bagaimana kualitas dari pasangan Korea masih memang ada di atas pasangan Indonesia. Bekhana dan Lisohi mampu memberikan perlawanan yang luar biasa, bermain begitu panjang juga rally-rally, tapi dengan kekuatan yang tidak menurun sama sekali. Ini sangat luar biasa dan harus dipelajari oleh pemain-pemain Indonesia yang memiliki masalah dalam stamina. Lalu juga ada Lani dan juga Fadia yang sebenarnya sayang banget nih ada kesempatan menang lawan Perli dan juga Tina A di babak 16 kalau nggak salah ya. Jadi mereka berjumpa pertama kali, memang udah capek banget sih mereka berhadapan dengan satu perwakilan dari Malaysia, Go Pike dan juga Mei Sing, yang itu juga nyaris sekali sebenarnya harus kalah di babak awal, namun lagi-lagi mereka bisa keluar dari tekanan. Tapi lagi-lagi sepertinya stamina menjadi kendala jika bermain di 2 turnamen yang durasinya cukup panjang. Lalu di babak selanjutnya waktu berhadapan dengan Perli dan juga Tina, memang masih banyak kesalahan dilakukan oleh Lani yang menjadi incaran saat itu untuk serangan demi serangan dari pasangan Malaysia ini. Terutama di bagian backhand memang harus lebih diperbaiki lagi, dan saya rasa memang pelatih sudah menotis itu, sudah pasti akan ada evaluasi juga dan kita harapkan bisa ada perbaikan di situ. Lalu ada Ana dan Tiwi juga yang melaju lebih jauh, tapi lagi-lagi harus mengakui keunggulan dari Lisohi dan juga Bekhana yang luar biasa. Mereka masih prima dengan pertandingan yang begitu melelahkan. Nah, memang menjadi kunci utama untuk bermain di ganda putri adalah ketahanan, kesabaran, karena banyak sekali rally-rally panjang, lalu juga power. Dan ini yang memang masih menjadi hal yang harus diperhatikan untuk pemain-pemain Indonesia. Mungkin ini juga yang menjadikan kalau kita mendengar statement lah kemarin dari Coach Karel Mainaki, sepertinya Fadia tidak akan bermain dalam 2 sektor lagi karena melihat hasil dan juga kondisi fisik. Sepertinya Fadia akan bermain di sektor ganda putri saja, dan kita harapkan ini menjadi keputusan yang tepat. Dan kalau memang masih diperlukan bongkar pasang mencari satu andalan ganda putri terbaik, itu lebih baik dibandingkan 3 ganda putri yang hasilnya masih belum terlalu baik. Lalu di sektor terakhir ada ganda campuran. Ganda campuran juga cukup banyak, mengirimkan 6 wakilnya, namun lagi-lagi tidak banyak yang bisa melaju lebih jauh. Nyatanya Rehan Gloria juga kalah di babak pertama dari pasangan Prancis. Sebenarnya ada kans menang, tapi lagi-lagi kalau kita saksikan ini ada masalah psikis ya, mental, di mana 20-15 namun justru berbalik kalah. Ini butuh koreksi dan juga evaluasi yang sangat banyak dari para pelatih juga. Dan ada perwakilan yang pastinya ditunggu-tunggu kemarin, ada Jafar Felicia yang harus mengakui keunggulan dari pasangan Jepang. Nyaris sekali kalah jus-jusan di situ. Ini sedikit lagi kalau mereka lebih banyak jam terbang, saya rasa mereka bisa menghandle atau mengatasi situasi seperti ini. Dan kita harapkan nextnya mereka bisa step up ke level dan juga
yang lebih tinggi lah dari quarter final, nanti mereka ke semifinal, dari semifinal mereka bisa ke final, dan kita harapkan itu ada di Java dan juga Felicia. Lalu kejutan sebenarnya datang dari Adnan dan juga Indah, di mana mereka mengalahkan pasangan Hong Kong yang menjadi unggulan pertama, Tang Chunman dan juga Ying Sweat. Ini merupakan langkah yang luar biasa, langkah yang baik. Ini merupakan proses yang baik untuk sektor ini di saat mereka membutuhkan kepercayaan diri. Dan mereka juga berhasil mengalahkan perwakilan Singapura di babak kedua, namun lagi-lagi masih terhadang oleh pasangan Tom Guikel dan juga Delphine Deru dari Perancis. Dan kita berharap sama di sektor ini, kita membutuhkan 1 atau 2 pasang saja yang terbaik. Tidak perlu terlalu banyak, tapi hasil yang merata. Tapi kita mengharapkan ada hasil yang signifikan dari para pemain ini. Nah, oke. Begitu panjang lebar kita membahas, tapi tetap jangan kemana-mana karena kita masih akan membahas para juara di Indonesia Open. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.